Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karena berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, kita boleh lagi berkumpul untuk melanjutkan kelas filsafat pendidikan Kristen pada saat ini. Dan pada saat ini kita sudah memasuki chapter dengan judul rekreasi. Kita akan lihat bersama-sama apa yang dimaksudkan dengan rekreasi, apakah hiburan itu termasuk juga dengan rekreasi, apakah perbedaan, apakah persamaannya, adakah perbedaan ataupun persamaannya, dan juga contoh rekreasi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita ataupun untuk menjaga akan pikiran kita, menjaga akan kesehatan kita untuk kita terus sehat dan terus diberkati dalam Tuhan, semangat di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat ini bersama-sama. Mari kita mulai. Oke, apa itu rekreasi dan apakah itu hiburan? Apakah ada persamaan antara rekreasi dan hiburan? Atau apakah kedua kata ini memiliki makna yang berbeda antara rekreasi ataupun hiburan tersebut? Yang mana yang baik? Ini akan kita lihat bersama-sama. Mari kita lihat definisinya. Rekreasi dulu. Rekreasi adalah recreation atau re plus creation, atau dengan kata lain ciptaan atau ciptakan kembali. Dengan kata lain, ada yang diciptakan kembali. Nah, rekreasi menurut Wikipedia adalah berasal dari bahasa Latin recreare, secara harfiah berarti membuat ulang. Adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali baik jasmani maupun rohani seseorang. Jadi rekreasi itu berasal dari recreation, diciptakan akan kembali. Apa itu diciptakan? Tubuh, pikiran kita diciptakan kembali atau di-recharge kembali, sehingga pada akhirnya katanya dilakukan untuk penyegaran kembali pikiran kita, jasmani kita maupun kerohanian kita. Nah, contoh dari rekreasi adalah olahraga ataupun melakukan akan hobi kita. Nanti kita akan jabarkan ini sebentar. Nah, sedangkan hiburan yang seringkali kita berpikir bahwa oke, rekreasi dan hiburan itu sama, tetapi kalau kita melihat dari definisi saja kelihatannya berbeda. Hiburan adalah dicari demi kesenangan dan seringkali hal itu membawa hal-hal yang keterlaluan yang menelan banyak biaya. Nah, hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, atau perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih. Contohnya seperti apa? Contohnya klub malam, film, dan masih banyak lain lagi. Nah, kita akan lihat bersama-sama ini. Kalau kita melihat akan definisi, sudah jelas di sana dikatakan kalau rekreasi diciptakan kembali dengan tujuan adalah supaya ada penyegaran kembali, baik jasmani maupun rohani. Sedangkan kalau hiburan adalah dicari demi kesenangan dan seringkali ini membawa hal-hal yang keterlaluan. Rekreasi bahkan tidak membutuhkan akan biaya sepeser pun ataupun hanya membutuhkan biaya yang kecil, sedangkan hiburan itu membutuhkan akan biaya yang keterlaluan dalam tanda kutip, atau membutuhkan biaya yang mahal untuk mendapatkan akan atau mencapai akan kesenangan ini atau hiburan ini. Nah, apa sih yang diciptakan atau disegarkan kembali? Sama seperti dengan saya sudah katakan tadi, apakah yang disegarkan ataupun yang diciptakan kembali? Ialah tubuh dan pikiran, atau pikiran kita dan badan kita ini atau tubuh kita ini. Pikiran kita ini sudah sumpek dengan pekerjaan, dengan perkuliahan. Itulah sebabnya kita memerlukan akan rekreasi. Ini dia, badan dan pikiran. Sedangkan tubuh kita, kalau kita kurang bergerak atau kita kurang melakukan sesuatu, hanya terfokus, contohnya kita saat ini sedang dalam keadaan kita belajar, hanya terfokus kepada laptop satu hari, dan pada akhirnya badan kita akan merasa tegang, dan kita tidak enak di dalam berpikir, oleh karena tubuh dan pikiran ini ada saling berhubungan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya ketika kita berekreasi, tujuannya adalah disegarkan kembali tubuh kita dan pikiran kita. Mengapa perlu rekreasi? Apa alasannya sehingga kita perlu rekreasi? Saraf otak yang berhubungan dengan semua susunan saraf merupakan alat melalui mana sorga berhubungan dengan manusia dan mempengaruhi kehidupan yang paling dalam sekali.
Belajar berlebih-lebihan mengakibatkan bertambah cepatnya darah mengalir menimbulkan kepekaan otak yang cenderung melemahkan kuasa pengendalian diri. Dengan demikian pintu terbuka terhadap pikiran-pikiran yang kotor. Seringkali kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai student, ketika kita belajar terlalu berlebihan, kita tidak bisa untuk berpikir atau berpikir yang logis, yang rasional oleh karena sudah capek ketika kita belajar seharian contohnya, oleh karena mau ada ujian besok. Saya pernah mengalami akan hal seperti ini. Saya pada waktu mau mengambil S2, ujian komprehensif, ketika ujian komprehensif diberikan kesempatan untuk belajar, diberikan kesempatan untuk belajar selama 2 minggu dan pada minggu yang akan atau minggu yang ketiga akan diadakan ujian. Dan ujiannya sangat-sangat banyak atau yang harus dipelajari itu sangat-sangat banyak. Saya bangun jam 3 subuh, saya belajar, hanya mandi, dan setelah itu meneruskan belajar lagi, makan siang, meneruskan belajar, dan sampai pada malam hari, saya tidur sampai jam-jam 12, karena harus belajar untuk ujian tersebut, dan harus bangun lagi di jam 3 atau jam 4 subuh. Dan ini, ketika belajar seperti ini, metodenya seperti ini, ketika kita tidak seimbangkan dengan rekreasi, atau olahraga, nanti kita akan lihat sebentar, maka akan menimbulkan katanya kepekaan otak yang cenderung melemahkan kuasa pengendalian diri. Seringkali saya berpikir, saya menjadi tidak sabar, saya menjadi pemarah, saya gampang emosian oleh karena hal seperti ini. Dan ini memang sudah disampaikan di dalam pelajaran kita, bahwa ketika kita melakukan akan hal seperti ini secara berlebihan, maka seringkali ada katanya pintu terbuka terhadap pikiran-pikiran yang kotor. Nah, Wu Jibivan ini adalah sebuah filsafat Cina yang mempunyai makna bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, sekalipun hal tersebut tadinya adalah hal yang baik. Itulah sebabnya dalam pelajaran kita harus imbang, baik fisik, mental, spiritual, dan sosial. Tidak harus ada yang berat sebelah. Jadi kita harus ada keseimbangan antara keempat aspek ini di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya menciptakan kembali atau menyegarkan kembali akan tubuh kita ini atau akan pikiran kita ini? Daya tubuh dijaga tetap sehat dengan olahraga yang aktif sesuai dengan umur agar tenaga pikiran dapat dimanfaatkan dengan baik. Olahraga ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Ada penelitian yang mengatakan mereka membandingkan antara dua jenis manusia. Yang pertama adalah mereka yang sering berolahraga dan mereka yang tidak berolahraga, kurang sampai tidak berolahraga, dan pada akhirnya disimpulkan bahwa mereka yang sering berolahraga, cara berpikir mereka, cara pengambilan keputusan, emosi mereka lebih stabil dan mereka lebih baik di dalam perawakan atau penampilan mereka dibandingkan orang-orang yang tidak berolahraga. Ruangan tempat belajar harus teratur, cukup ventilasi agar udara segar mengalir. Saya tidak bisa melihat di rumah kita masing-masing oleh karena terbatas dengan keadaan seperti ini, tetapi mudah-mudahan di tempat di mana kalian belajar saat ini cukup ventilasi agar udara segar mengalir, sehingga itu dapat membantu akan pernafasan kita menjadi lebih baik lagi dan menjaga akan organ-organ tubuh kita yang ada di dalam, paru-paru, jantung, dan lain-lain, supaya tetap sehat. Kalau kita belajar di kampus Unclub, orang full AC. Ya, istilahnya full AC maksudnya bukan full AC tertutup, tetapi full udara. Full udara masuk di dalam ruangan oleh karena begitu banyak ventilasi, begitu banyak jendela-jendela yang terbuka ketika kita belajar. Dan itu sangat baik untuk otak kita katanya, supaya ketika kita belajar, pikiran kita akan tetap fresh oleh karena oksigen itu keluar masuk, atau oksigen udara yang baik kita hirup dan kita keluarkan itu terjadi dengan begitu baik. Otak, organ tubuh yang amat halus dari mana bersumber semua susunan saraf, akan menderita bahaya yang paling berat bila mana dipaksakan melakukan kegiatan yang belum waktunya atau berlebih-lebihan. Saya mau garis bawahi mengenai berlebih-lebihan. Olahraga itu baik, tetapi kalau kita berolahraga secara berlebihan itu tidak baik juga. Makanan itu sehat apabila kita makan secukupnya, tetapi apabila walaupun makanan itu sehat, tetapi ketika kita makan secara berlebihan, overeating, kita sudah pelajari beberapa pekan yang lalu, maka itu tidak baik bagi organ pencernaan kita. Apalagi, tidur itu baik, tetapi kalau kita tidur secara berlebihan, justru juga katanya akan memicu akan serangan jantung.
baik kurang tidur atau banyak tidur. Itulah sebabnya ada durasinya. Itulah sebabnya ada durasinya ketika kita tidur. Ataupun melakukan hal-hal yang baik lainnya. Itu baik, tetapi ketika berlebihan itu tidak baik. Begitu pula katanya dengan ketika kita berrekreasi. Rekreasi itu baik, tetapi kalau kita terlalu banyak juga hanya berrekreasi, tetapi tidak diseimbangkan dengan hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita, maka itu juga tidak akan menjadi efektif di dalam hidup kita. Oke. Keinginan untuk menguasai, kesombongan dalam tindakan kejam dan kekerasan tidak menghiraukan hidup, sedang menanam dalam hati orang-orang muda suatu daya kemerosotan moral yang mengejutkan. Pesta-pesta kepelesiran ini berbicara bukan rekreasi tetapi hiburan. Pesta-pesta kepelesiran merupakan penghalang terhadap pertumbuhan sejati, perkembangan pikiran, dan tabiat. Hal ini dapat memungkinkan percabulan dan berbagai jenis kejahatan lainnya. Dan tidak heran kalau kita lihat di berita dan juga kesaksian-kesaksian dari teman-teman saya ketika saya berkuliah, ada banyak hal-hal atau pelecehan-pelecehan seksual yang terjadi ketika ada di pesta-pesta kepelesiran seperti ini, pub malam dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kita harus hati-hati. Kalian saat ini sudah mahasiswa, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang prioritas maupun mana yang tidak, mana yang baik untuk tubuh, melatih pikiran kita, tinggal dari kita semua untuk memutuskannya, untuk kebaikan kita bersama.